Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin harian kita di pagi hari, yakni sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah kita juga masih diberi kesempatan untuk bisa melakukan kajian ba'da subuh. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad. Dengan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan makalah yang ke-6 dari bab rubai. Pagi ini kita akan memasuki makalah yang baru, makalah yang ke-7. Masih dari bab rubai. Bab yang isinya 4 nasihat ya. Langsung saya bacakan ya matannya dulu, baru nanti kita uraikan syarahnya ya. Makalah yang ke-7 ini merupakan dawuhnya Umar bin Khattab ya. Qala Umaru radhiyallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab dawuh, al-buhuru arba'atun. Lautan itu ada 4. Ya. Apa saja itu? Al-hawa bahrul dhunub. Ya. Yang pertama hawa, atau yang kita sering menyebutnya dengan hawa nafsu itu ya. Itu adalah lautan dosa ya. Wan nafsu bahrus syahwat. Dan nafsu ya, nanti penjelasannya nanti ya. Nafsu itu merupakan lautan syahwat. Yang ketiga, wal mautu bahrul a'mar. Kematian itu merupakan lautan umur. Wal qabru bahrun nadamah. Dan kubur itu merupakan lautan penyesalan. Ya. Matannya pendek-pendek dan syarahnya juga relatif pendek-pendek, tidak terlalu panjang ya. Langsung kita mulai ya untuk membahas poin per poin. Kita mulai dari yang pertama. Ya, jadi
Sekali lagi ya, wal maqalatus sabi'ah ini, makalah yang ketujuh ini, qala Umaru radhiyallahu anhu ya. Umar radhiyallahu an berkata, al-buhur arba'atun minal anwa'i. Ya. Lautan itu ada 4 macamnya ya. Nah, yang dimaksud dengan lautan itu sendiri apa? Ini diberi penjelasan sangat singkat oleh Imam Nawawi, ayil muttasi'atu al-jami'atu ya. Jadi lautan itu disebut dengan lautan karena sifatnya yang luas itu ya. Ya, sehingga seringkali digambarkan tidak bertepi ya, seakan-akan ya, saking luasnya itu ya. Ya, al-jami'ah ya, yang mengumpulkan ya. Ya, jadi lautan itu kan mengumpulkan apa saja ya, seluruh benda ya yang berasal dari sungai itu ya lalu kemudian ngumpulnya di laut itu ya. Terutama kalau musim banjir itu, wah segala hal apa istilahnya kentir ya. Ya. Sungai-sungai itu kan penuh dengan barang-barang yang kentir. Kentir itu bahasa Indonesia apa ya? Wah, hanyut ya, betul, yang hanyut ya lah. Kok ya angel, kok ya ora gilingan kok kentir ya. Kentir loh ya, bukan kentir loh Pak ya. Soal bahasa Jawa kuwi. Kentir kalau kentir tulisannya padha kabeh ya tau gitu. Bacane iso beda ya. Lain-lain ya. Angel bahasa Jawa iki masyaallah angel ya. Angel. Mulane aku angger ngomong bahasa Jawa sithik iku ditakon Pak Jazuli aku. Sale aku wong Jawa ngerak Jawani blas itu ora. Ya. Apalagi zaman dulu ya, saya dulu ketika masih di Jogja itu masih mahasiswa itu. Ya saya kan ketika masih mahasiswa itu sudah diwakil keluarga. Ya, apa namanya? Salah seorang kiai yang sangat sangat ya terkenal di Semarang di sini ya. Itu pernah dua kali itu saya ya, yang pertama itu orang yang sangat terkenal sekali ya, itu saya diminta untuk mewakili keluarga. Saya sudah menolak karena saya tidak bisa bahasa Jawa ya. Nah, katanya tidak apa-apa, nanti bahasa Indonesia saja itu, nanti saya di sana tak mintanya bahasa Indonesia itu ya. Ya. Nah ternyata pada saatnya main saya sudah terlanjur pakai bahasa Indonesia, sana pakai bahasa Jawa. Wah ya kan. Tapi untungnya saya menerima tuh berarti sana dulu ya. Sana dulu bahasa Jawa. Lah saya terpaksa bahasa Indonesia. Lah enggak siap soalnya saya. Lah yang kedua itu saya baru itu ya. Wah. Lagi diminta lagi kiai yang lain lagi, yang saya diminta untuk mewakili keluarga. Itu sampai saya akhirnya minta tolong Pak Jazuli itu untuk melatih saya itu. Betul Pak Jazuli masih ingat itu Pak ya? Masih ingat Pak Jazuli. Saya sampai harus mengguru Pak Jazuli untuk bisa menerima sambutan penyerahan pengantin itu dengan bahasa Jawa. Itu saja saya pesan Pak Jazuli ya, Pak bahasa Jawa jangan bahasa yang nginggil sekali, jangan ya, sing sedengan wae aja sing nak nginggil banget, wah tambah ra ngerti aku ya, tambah ra paham ya. Ya, jadi sekali lagi kembali kepada lautan tadi ya. Jadi lautan itu kenapa disebut dengan lautan itu, ini menurut Imam Nawawi itu karena lautan itu ya luas itu tadi, luasnya dan sifatnya tadi mengumpulkan ya segala hal yang hanyut ya dari sungai itu ya ujung-ujungnya nanti terkumpul semua di laut itu. Ya, nah sekali lagi lautan itu ada 4
Ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas pagi ini adalah al-hawa bahrul dzunubi, ya. Hawa, ya, yang kita menyebutnya dengan hawa nafsu itu ya. Itu adalah lautan dosa itu, ya, lautan dosa. Ya. Nah, yang disebut dengan hawa itu apa? Ya. Hawa itu, ini Imam Nawawi berikan penjelasan cukup jelas ya. Yang dimaksud dengan hawa itu ai mailanun nafsi, kecenderungan jiwa atau condongnya jiwa ila syahwatiha, kepada keinginan-keinginannya min ghairi talabis syar'i, ya. Ya. Di luar tuntutan syarak, ya. Jadi catatannya itu di luar tuntutan syarak, artinya melanggar agama, katakanlah begitu gampangannya itu, ya. Sebab apa? Yang namanya syahwat itu sebenarnya netral, ya. Tidak otomatis jelek syahwat itu, ya. Lah syahwat yang di luar tuntutan syarak itulah yang kemudian disebut dengan hawa itu, ya. Ya, jadi makan itu kan sebenarnya syahwat, ya, itu kan netral, ya, kecenderungan, ya. Senang dengan perempuan, senang dengan laki-laki itu kan ya syahwat juga, dan itu sudah ada sejak manusia lahir, ya. Al-Quran sendiri mengatakan, ya, ya, zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa, ya. Jadi orang senang perempuan atau perempuan senang laki-laki itu memang ya sudah wajar, ya. Ya. Sunatullah, betul Pak, ya, sunatullah, ya. Senang harta itu wajar itu, ya. Makan itu ya malah uang orang senang orang gelem makan ini malah dudu orang menungso gitu, ya. 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 Nah, persoalannya adalah kalau apa kecenderungan itu, kesenangannya itu kemudian sudah di luar agama, di luar syarak, ya. Jadi misalnya ya senang perempuan boleh, tapi dengan cara menikah, ya. Loh, kalau menikah, loh itu malah dapat pahala kok, tidak dosa, ya. Ya. Termasuk ibadah, betul Pak, ya, dinilai ibadah malam itu. Ya, saben megang ibadah, lebih dari megang, wah ibadahnya lebih besar lagi, ya. Nah, begitu, ya, lebih besar, ya. Nah, tapi kalau di luar nikah kok asal tubruk, ya, wah, ya, itu yang kemudian mengakibatkan dosa itu, ya. Jami'un lidzunub tadi itu kemudian itu berakibat dosa dan mengumpulkan dosa itu, ya. Oleh karena itu kalau orang itu kok sudah kemudian terjebak dengan hawa nafsunya, ya, itu ya ibaratnya orang yang tenggelam dalam lautan itu, ya. Jadi terjerumus dalam dosa atau berkubang dalam dosa, ya, yang itu masya Allah sulit sekali itu untuk kemudian menyelamatkan diri dari tenggelamnya dia di dalam lautan dosa tadi itu. Makanya harus hati-hati itu, ya. Ya, jadi makanya yang namanya hawa itu tidak boleh diturutkan itu, ya, tidak boleh diturutkan, ya. Ya, harus betul-betul ditundukkan itu dalam kajian-kajian yang sifatnya sofistik itu, ya. Jadi kalau syahwat itu biasanya konotasinya dikendalikan, hanya dikendalikan saja, wong itu sifatnya manusiawi atau sunatullah, ya. Orang makan itu kan ya memang harus makan, ya. Orang berhubungan seksual ya harus berhubungan seksual, tapi dikendalikan itu. Tapi kalau hawa itu harus ditundukkan kepada aturan-aturan agama itu, aturan-aturan syarak itu, ya. Begitu supaya tidak terus diturutkan, diikuti itu enggak, ya. Ya. Nah, itu secara hawa secara
pengertian ya, secara istilah ya. Ya, yang menarik ya. Hawa itu kalau dari sisi etimologis ya, dari apa pendekatan makna harfiahnya ya, itu malahan berarti jatuh itu hawa itu. Ya, jatuh. Ya, sakoto ya. Bahkan malahan sakoto min uluwin, jatuh dari tempat yang tinggi ya, kayak apa itu ya. Kalau sudah jatuh saja mungkin tidak begitu bahaya ya, tapi jatuh dari tempat yang tinggi itu hawa itu. Ya. Nah ini ternyata juga memang saya kira bermakna kiasan orang itu kalau memperturuti hawa nafsunya memang betul-betul bisa jatuh dari tempat yang tinggi itu. Ya. Coba bayangkan ya kasus-kasus yang kita dengar akhir-akhir ini ya toh. Orang yang semula begitu terhormat misalnya ya. Menteri kayak ya apa gubernur kayak apalah ya pokoknya orang-orang terhormat itu begitu menuruti hawa nafsu misalnya dengan apa, dengan korupsi ya. Kalau korupsi itu sudah hawa nafsu itu bukan sekedar syahwat. Kalau sekedar makan kan ya tidak perlu korupsi sebenarnya kan ya, karena kepingin punya harta yang banyak yang berlimpah akhirnya terus diruangi melanggar syarak tadi itu, melanggar agama tadi itu. Nah ketika sudah melanggar agama itulah itu nurutkan hawa nafsu itu. Lah nek ora konangan ora apa-apa. Di hadapan manusia, paling-paling nanti jatuhnya di neraka. Ya. Hawiyah itu sebenarnya ada kaitannya dengan kata hawa itu. Jatuh ke lubang yang dalam itu. Ya. Ya, jadi sakoto min uluwin. Ya, coba bayangkan orang yang terhormat sekalipun begitu menurutkan hawa nafsunya, ya. Konangan sisan itu, wah yes, hancur seketika, ya, dulu yang ketua DPR lah ya, gara-gara apa korupsi sampai ada bakpao dulu dia itu ya segala macam itu kan jatuh itu seketika itu, ya, akhir-akhir ini ada yang itu ya meskipun masih dugaan-dugaan tapi sudah diekspos dan kalau dalam hal hubungannya sih terjadi, cuma sekarang yang dipersoalkan apakah anaknya dia apa tidak itu kan, wah itu kan sekarang sudah namanya jatuh itu, ya jatuhnya dari tempat yang tinggi, brek betul itu, ya, ya makanya masya Allah harus betul-betul dijaga itu ya, jangan sampai terkena apa itu. Dan Al-Quran Bapak dan Ibu ya memang betul-betul mengingatkan kita itu ya. Misalnya dalam ayat yang kemarin saya singgung ketika menanggapi pertanyaan Pak Gadot ya, ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh itu ya, itu kan memang berkumpulnya sendiri aja itu sudah kebaikan. Karena dengan berkumpul dengan orang-orang soleh itu pasti akan membawa efek kebaikan, ya. Sebaliknya berkumpul dengan orang tidak baik itu ya pasti akan berefek keburukan. Ya. Makanya Nabi pernah memberikan perumpamaan kalau kita mau berkumpul dengan orang-orang baik itu ibarat berkumpul dengan penjual minyak wangi, ya. Kalau kita dekat dengan penjual wangi itu kan minimal kena testernya itu Pak ya. Wah lu kalau itu minyak wangi yang asli lu berhari-hari tidak hilang lu itu ya. Kalau di Eropa itu ya mesti kita kan kalau ke toko parfum itu kan wah dapat tester itu nggak hilang-hilang itu karena asli kan ya. Ya syukur kalau punya uang bisa beli kan ya. Akhirnya wangi terus sepanjang tahun kan ya. Minimal kalau nggak bisa beli sekalipun paling enggak wangi sesaat itu tadi. Tapi kalau bergaul dengan orang yang tidak baik sama ya. Kanjeng Nabi mengibaratkan seperti bergaul dengan dekat-dekat dengan itu tukang pandai besi itu ya. Itu paling enggak kena bau busuknya, kena panasnya, bahkan bisa jadi kena percikan apinya ya. Nah, makanya ada ungkapan bahasa Jawa Pak ya, ini saya lagi konfirmasi Pak Jazuli itu ya.
ojo cedak-cedak kebo gupak. Ya, betul Pak ya, Pak Tono ya. Nah, itu maksudnya apa? Nak cedak-cedak kebo gupak ya. Ya melu gupak, melu kotor gitu loh. Ya, begitu, ya. Ya, jadi makanya Al-Qur'an itu kemudian di samping memerintahkan kita untuk bergaul dengan orang-orang yang baik itu sebaliknya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furuta. Jangan sekali-sekali kamu mengikuti orang-orang yang hatinya kami lalaikan dan dia senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Jadi kalau ada orang mengikuti hawa nafsunya, ya, hidupnya ya aja diikuti, ya. Jangan cedak-cedak, nanti ikut gupak nanti, ya begitu. Ya. Ya, dalam ayat yang lain, ya lebih eksplisit lagi, misalnya dalam surat As-Sadd ayat 26 itu Allah berfirman, wala tattabi'il hawa, fayudillaka 'an sabilillah. Jangan kamu mengikuti hawa nafsumu. Kalau tadi mengikuti orang yang menuruti hawa nafsu, sekarang jangan menuruti hawa nafsumu sendiri. Kalau kamu kok sampai tunduk dengan hawa nafsumu, menuruti hawa nafsumu, ya tentang keinginan-keinginan yang buruk-buruk tadi, yang melanggar agama tadi itu, ya pasti akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya, ini peringatan Allah ini, ya. Lah apakah ada orang yang seperti itu? Ada, wong Allah sendiri menyampaikan dengan sindiran, afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Ya, apakah kamu melihat orang-orang yang menuhankan hawanya, ya. Rupa-rupanya ada orang yang menuhankan hawanya. Tuhan itu kan dituruti, ditunduki, diikuti kehendaknya, perintahnya. Lah ini hawa nafsunya yang dijadikan Tuhan, sehingga hawa nafsunya itu yang kemudian diikuti, ditunduki, ya, diajak hawa nafsu kemana saja, yang ndak genah tadi itu nurut saja, mau saja, ya. Ya sudah, kalau sudah seperti itu ya tadi itu saqata min uluwin tadi itu, jatuh dari tempat yang tinggi tadi itu. Ya kalau toh tidak di dunia, nanti paling tidak di akhirat jatuh ke neraka hawiyah tadi itu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah kalau orang ya sekali lagi kok menuruti hawa nafsunya, ya tidak dikendalikan, tidak ditundukkan, ya itu akhirnya ya apa, tenggelam di lautan betul itu, ya. Tenggelam di lautan, berkubang dalam dosa itu, ya. Gimana dokter? Oh gitu. Enggak tahu saya ya. Enggak tahu saya ya. Ya jadi masya Allah ya. Intinya ya, kenapa kok hawa itu dianggap sebagai lautan dosa tadi itu? Karena orang kalau menuruti hawa nafsunya, ya ibarat dia tenggelam dalam lautan tadi itu, akhirnya ya berkubang dengan dosa tadi itu, ya. Dan laut itu menenggelamkan, memang dia menenggelamkan, ya. Itu, ya. Nah tentu saja ini pesannya ya Bapak dan Ibu-ibu, kalau kita sudah tahu bahwa yang namanya laut itu merupakan hawa itu merupakan lautan dosa tadi itu, ya kita ya hendaknya memang betul-betul berusaha ya mengontrol keinginan-keinginan kita itu, jangan sampai keinginan-keinginan kita itu, syahwat kita itu jatuh kepada hal-hal yang di luar tuntutan syara, ya. Sekali lagi kalau keinginan itu masih di dalam tuntutan syara, tidak ada masalah itu syahwat itu, ya, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah, ya. Kepingin kaya boleh, selama memang kayanya itu dengan cara yang halal, ya, begitu, ya. Kepingin berhubungan seks boleh, ya, tapi dengan harus nikah dulu, ya. Dan seterusnya. Intinya dengan cara yang
sesuai dengan syarak itu tidak masalah. Lah kalau sudah di luar tuntutan syarak ya, nah itu yang dianggap sebagai hawa yang negatif tadi, yang itu kemudian bisa menjadi pengumpul dosa ya. Jadi jami'un lidzunub tadi itu, sehingga kemudian ya lalu ibarat laut tadi itu yang kemudian mengumpulkan dosa-dosa tadi itu ya. Dosa seberat apapun masuk itu ke lautan itu ya. Naudzubillah min dzalik ya. Baik ya, saya kira sampai di sini kajian kita pagi ini. Insya Allah nanti kita teruskan dengan poin-poin yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.